Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Ustadz sekalian, apa kabar pada subuh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Lihat pagi hari ini, subuh hari ini semuanya bahagia. Saking kan bahagianya tak peduli dia. Ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Gak ada mengantuk ya? Ada yang lapar? Ya, itu live itu ya? Itu kamu. Oke. Baik. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah sudah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat yang ada kita semuanya dapat melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Mulai dari tadi malam kita datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan mabit. Apa arti mabit? Malam bina iman dan takwa. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Salat tahajud secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan tausiyah subuh pada pagi hari ini. Dan nanti habis tausiyah subuh akan kita lanjutkan gotong royong, kemudian istirahat, sarapan pagi, kemudian kita berangkat ke kolam renang. Kita akan bermain-main air ya, insyaallah. Tapi sebelum Ustadz lanjut, bentar dulu Ustadz minta tolong ini pindah kemari, di tengah khusus sendiri. Arah kemari, di sini. Tengah. Bisa lagi. Sini. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Hadis ini disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian disebutkan juga di dalam Sunan Nasa'i. Kemudian disebutkan juga dalam Mustadrak Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Salasatun. Apa arti salasah? Tiga. Wahidun, isnani, salasatun, tiga. Kata Nabi, ada tiga golongan manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak mau melihat ke wajahnya. Tak ditengok Allah nanti kita. Tak mau nanti Allah melihat kepada kita. Nauzubillah. Kita sajalah habis mabit begini
Lanjut berenang nanti, pulang berenang, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Oma di rumah. Nggak ditanya, nggak dilihat. Padahal ayah Oma ada di rumah. Cuek aja. Awak bahagia bersih berenang. Wih, mak enak tadi berenang, mak. Tadi malam pun enak kami. Makan paha ayam, paha kerbau, semua kami makan, mak. Kumbur awak. Oma awak diam saja. Menengok muka awak pun tak mau dia. Kami berenang, mak. Wih, enak kali, mak. Sampai kombang kaki kami saking kan lamanya berendam. Semua kita ceritakan. Makannya pun enak, mak. Ada paha ayam. Sarapan juga enak, nasi goreng pakai telur dadar. Enakan, mak. Mama awak diam saja dia. Jangankan mencakapi, menengok awak pun tahu enggak dia. Gimana perasaan kita? Tunjangan. Tunjangannya. Gimana perasaan kita ketika orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayangi, ya, ternyata tak mau melihat kepada kita, mencakapi tak mau, melihat tak mau. Sakitnya di sini, iya kan? Sakit hati kita. Kenapa lo omakku ini tak mau menengokku? Kenapa lah ayahku ini tak mau mencakapiku? Iya kan? Coba Adit geser mari. Ayah kita, emak kita, kakak kita, abang kita itu adalah makhluk Allah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Makhluk Allah saja tak mau melihat kepada kita. Kalau yang normalnya kita pasti ada perasaan tak enak. Kenapa nyomakku ini? Kenapa nyabangku ini? Tak enak perasaan kita. Kenapa? Awak bahagia, tak diterginya awak bercerita, tak ditengoknya awak, sedih kita. Padahal sesama makhluk Allah. Tapi nanti kata Nabi di hari kiamat, ada orang yang dia Allah sendiri tak mau melihat kepada wajahnya. Tak ditengok Allah kita. Sama omak saja kita sedih kalau tak ditengok, apalagi sama yang menciptakan omak dan ayah kita. Sedih kan? Sedih enggak? Ngantuk enggak? Ngantuk. Itu normal, sehat. Makanya Ustaz bangga sama anak-anak Ustaz pagi hari ini. Ya. Masih anak-anak sudah bisa sholat sunat tahajud tengah malam. Itu borat itu. Jangankan anak-anak, ayah-ayah pun udah beruban, udah tua, payah sholat sunat tahajud. Makanya anak Ustaz ini luar biasa ini. Kecil-kecil sholat sunat tahajud. Luar biasa ini. Makanya bangga sebetulnya ayah dan emak kita di rumah menengok anaknya begini. Masih kecil anakku bayar udah bisa sholat sunat tahajud. Padahal aku sendiri pun payah tahajud, kata ayah dan emak kita. Maka bangga ini. Udah tahajud, sholat berjamaah, sholat subuh. Sholat subuh itu berat itu. Makanya kata Nabi, ya, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua. Sholat isya sama sholat subuh. Berat ini, yang payah. Walaupun rumah kita dekat dengan rumah Allah, belum tentu. Walaupun kita sudah haji, ketika di Makkah bolak-balik jauh, kita datangi Masjidil Haram itu, tapi ketika balik ke Indonesia, itu belum tentu, itu tak jaminan. Makanya orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid, itu adalah orang-orang pilihan. Nah, tadi subuh hari ini, Allah pilih kita semua. Tengok, dari sekian banyak anak-anak di Aitapa ini, dari sekian banyak anak-anak di Rantau Perapat ini, berapa oranglah yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah? Aitapa, banyak anak-anak di sini kan? Tidak ada yang bisa ke masjid. Tapi kamu Allah pilih.
Masya Allah, masih kecil-kecil, mengantuk-ngantuk. Allah pilih untuk bisa sholat subuh berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Nah ini sengaja Ustadz buat mabit, tahajud, kemudian apa? Sholat subuh berjamaah. Ini untuk melatih kalian. Kalau sudah terbiasa sejak dini, sejak kecil melaksanakan sholat wajib ke masjid, Ustadz yakin nanti sudah besar, sudah tua, sudah dewasa kalian, maka mudah kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid ini. Ya. Kalaupun tenaga kita kuat, kita sanggup memikul beban sebanyak berapa kilo? 200 kilo umpamanya, sanggup kita, berotot kita. Itu belum tentu sanggup dia melangkahkan kakinya yang tak berapa jauh dari rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Tak terbiasa. Makanya kata pepatah, ala bisa karena terbiasa. Dari kecil sudah teranjak-anjak, sudah besar, tak bawa-bawa. Udah biasa kita sholat berjamaah ke masjid, yakinlah anak ustadz sekalian, tak datang kita ke masjid ada perasaan tak enak, ada yang kurang pada diri kita. Apa hari ini kok lain kurasa? Tak sholat berjamaah ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Karena kita sudah terbiasa memenuhi panggilan Allah, tak datang kita memenuhi panggilan itu, ada perasaan tak nyaman dan bahkan malu kita. Kenapa aku tak datang ke masjid? Datang kawan awak, berondo awak, so kan hati awak. Itu beruntung kita itu. Ketika ada panggilan azan, datang kita memenuhi panggilan itu, tersentuh hati kita walaupun tak datang kita, tapi ada perasaan tak enak kalau tak datang, itu masih beruntung. Karena ada orang ketika dipanggil oleh Allah, dia cuek aja, biasa aja, tak tersentuh sikit pun. Itu bahaya. Dan kan tak malu dia. Tengok orang dia tak sholat, biasa saja dia. Wah, itu dah ditutup Allah hatinya. Na'udzubillah kalau sudah sempat seperti itu. Nah, sekali lagi anak-anak ustadz tetap istiqomah ya untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Nah, balik ke kaji kita tadi. Mau ke kamar mandi? Jangan mandi ya. Ya, silahkan kamar mandi. Jangan salah baca doa. Nanti dibacanya pula doa mau makan masuk kamar mandi. Atau doa mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Alwi dipanggil-panggil tak keluar-keluar si Alwi dari kamar mandi. Rupanya salah baca doa. Doa mau tidur dibacanya, tak tidur dalam kamar mandi. Hati-hati ya. Oke. Balik ke kaji kita sebelum bertumbangan. Banyak mau tumbang, Ustaz tengok ini. Itu live itu ya. Nampak yang tumbang tuh. Itu live, tengok itu kamu. Ustaz upload nanti. Oke. Nah, jadi kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang Allah tidak mau memandang ke wajahnya. Siapa dia? Di antaranya adalah al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, beruntung kita anak ustaz kalau masih lengkap ayah emak kita. Ya. Tapi tidak sedikit saudara-saudari kita, teman-teman kita yang hari ini tak lengkap. Bisa jadi omaknya sudah dipanggil macam ustaz, tak ada omak ustaz lagi. Bisa jadi ayah kita sudah dipanggil macam teman kita. Nah, akhirnya beruntung kalian yang masih lengkap kedua orang tua. Nah oleh karena itu anak-anak ustaz sekalian, orang tua itu adalah makhluk
ciptaan Allah yang sangat unik. Kenapa Ustaz katakan sangat unik? Karena ada dua sifat Allah yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Kalau sampai orang tua kita melakukan dua sifat itu, maka otomatis Allah pun memberikan sifat yang sama. Apa dia? Ar-ridho dan as-sakhoh. Ya, ridho dan murka. Nah, makanya anak-anak Ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kepingin Allah sayang, Allah ridho sama kita, maka hormatilah ayah dan emak kita. Jelas? Jangan pernah durhaka sama kedua orang tua. Durhaka kita kepada kedua orang tua kita ataupun salah satu dari mereka, kata Nabi, nanti di hari kiamat Allah tidak mau memandang kepada wajah kita. Jelas? Jelas? Oke, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Karena kondisi tak memungkinkan dilanjutkan, sudah ngantuk, capek, sudah bertumbangan, ya maka kita cukupkan kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan mulai tadi malam sampai subuh hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seikat pandan, bolehlah kita menanak nasi. Kalau ada izin dari Ar-Rahman, insyaallah pada mabit yang akan datang kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, golek-golek dulu. Tunggu agak siang, nanti baru gotong royong kita ya. Jangan ada yang pulang. Istirahat, golek. Yang pulang tak ikut mandi-mandi. Silakan istirahat, golek-golek. Torik Muhammad Imtiaz. Ada udah tidur.